816 gagak emas. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, ada apa dengan orang Tiongkok? Chen Fan bertanya. Tatapan mereka membuatnya merasa tidak nyaman, seperti orang-orang di kota menatap seseorang dari pinggiran kota atau orang kulit putih memandang orang Afrika. Tidak, lebih dari itu. Itu seperti para bangsawan kuno yang memelototi budak mereka. Tidak ada apa-apa. Semua orang terkejut. Mereka tiba-tiba berpikir bahwa meskipun pria ini adalah orang Tionghoa, dia juga seorang penggarap terhubung dan penggarap terhubung lebih unggul di kota manapun. Tapi Yun Yier dan yang lainnya menatap Chen Fan dengan kasihan. Mereka mengasihani dia karena orang Tionghoa. Chen Fan kemudian menyadarinya. Penampilan kelompok orang ini sedikit berbeda dengannya. Tampaknya hal ini disebabkan oleh iklim setempat. Kebanyakan dari mereka memiliki mata biru muda dan hidung mancung. Bentuk wajah mereka juga berbeda dengan orang Tionghoa. Namun, ini bukanlah alasan mengapa mereka meremehkan Chen Fan. Jangan khawatir, senior. Kamu sudah memiliki bakat tiada taraf yang mampu mencapai level Conate sebagai orang Tiongkok. Selain itu, kamu masih sangat muda, masih ada peluang bagimu untuk bergabung dengan sekte besar, Mu Hongti dikatakan. Tapi dia rupanya khawatir dengan masa depan Chen Fan. Ketika Chen Fan hendak menanyakan hal lain, sinar cahaya muncul di langit. Itu seseorang dari keluarga. Yun Yier melompat dan berseru. Cadangan dari keluarga budidaya kota Zuyan sangat besar. Beberapa kapal terbang berlayar melintasi langit dan pemimpin mereka adalah seorang penggarap terhubung. Ada banyak prajurit berbaju besi biru, penggarap abadi, pencerahan etiril, dan prajurit laut ilahi di kapal. Terima kasih telah menyelamatkan guru kami. Kami pasti akan menawarkan Anda sesuatu untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Tuhan kami telah mengatur jamuan makan untuk Anda, kata sesepuh berambut putih itu. Para tetua dari keluarga lain juga bergerak maju dan menyapa Chen Fan. Mereka tercengang karena dia mampu mencapai level Conate di usia yang begitu muda, jadi mereka sangat hormat dan ramah. Zhang Lingfeng tiba-tiba berkata, pelayan sekte Sang, senior Chen, adalah orang Cina. Cina, para tetua terkejut dan mulai menilai Chen Fan. Memang benar, dia memiliki rambut hitam dan mata hitam yang berbeda dari orang lain. Dia benar-benar orang Cina, tidak hanya para tetua, banyak penggarap laut ilahi dan pencerahan etiril lainnya juga tercengang. Mereka menatap Chen Fan, merasa takjub. Ah, seorang teman dari Tiongkok, sungguh mengejutkan. Sang pelayan sekte tertawa tanpa perasaan. Sang tetua tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Dia mengundang Chen Fan untuk naik kapal terbang tanpa ketulusan dan jelas hanya berusaha bersikap sopan. Kapten memandang Chen Fan dengan kasihan dan bergumam, dasar bodoh. Tidak bisakah kamu melihat dia orang Cina? Sayang sekali, dia bisa saja memiliki masa depan yang menjanjikan. Dia mungkin bisa menaklukkan sebuah kota atau bahkan menjadi penggarap inti emas, tapi dia orang Cina. Chen Fan menyaksikan semua ini. Dia sepertinya tidak mempermasalahkannya, tapi semakin banyak keraguan di benaknya. Para tetua dari beberapa keluarga lainnya mengundang Chen Fan untuk naik kapal terbang mereka, tetapi Chen Fan menolak tawaran mereka. Para tetua itu hanya bersikap sopan. Mereka segera pergi setelah memberikan alamat mereka kepada Chen Fan. Mu Hongti, orang terakhir yang pergi, juga merasa kasihan padanya. Senior Chen, aku tidak tahu keluarga kami akan bereaksi seperti ini, tapi jangan khawatir. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan untuk kami. Silakan mencari keluargamu jika kamu butuh sesuatu. Chen Fan mengangguk. Adapun Zhang Lingfeng, dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Ketika kapal terbang pergi, Chen Fan merenung sejenak. Dia memiliki gambaran situasi di wilayah Beihan. Yang paling menarik baginya saat ini adalah mengetahui apa yang terjadi pada para kultivator Tiongkok kuno yang membuat orang-orang bersikap acuh tak acuh setelah mengetahui bahwa dia adalah orang Tiongkok. Ada seorang penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dan banyak penggarap inti emas serta penggarap terhubung di antara para kultivator Tiongkok saat itu. Heavens Equal seharusnya mampu menjadi sosok terkemuka bahkan di planet Tianhuang. Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Fan bertanya-tanya. Dia merenung sejenak, lalu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan pergi ke kota Zuyan. Dengan sebuah alamat, Chen Fan dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Sebuah kota tua yang megah segera muncul di hadapannya.
Tembok di sekeliling kota setinggi 100 kaki, dilapisi besi hitam. Ada banyak prasasti jimat yang terukir di atasnya dan bersinar bahkan di siang hari. Para prajurit yang ditempatkan di dinding mengenakan baju besi berat. Meskipun mereka belum mulai mengerjakan budidaya abadi, mereka semua keren dan kuat. Parit di sekitar kota memiliki panjang 100 mil dan terdapat jutaan orang yang tinggal di dalamnya. Susunan tak terlihat menyelimuti parit, sehingga tidak ada yang bisa terbang ke dalam. Desir, Chen Fan kembali menjadi manusia fana dan memasuki kota. Susunan kota telah dibentuk oleh penggarap inti emas, tetapi Chen Fan dapat menghancurkannya dengan mudah. Namun, dia tidak ingin menjadi orang terkenal karena dia baru saja tiba. Kota Zuyan sedang ramai. Lebar jalanannya 100 meter, sehingga 10 gerbong bisa lewat. Rumah-rumah di sisinya tingginya 100 kaki dan ada banyak orang yang bergerak. Meskipun pakaian mereka tampak kuno, namun sama berkembangnya dengan bumi. Chen Fan merasakan energi dari banyak penggarap abadi di sepanjang jalan. Hampir satu di antara puluhan orang adalah seorang penggarap abadi, yang rasionya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah di alam kunsu dan di bumi, namun kebanyakan dari mereka adalah penggarap yayasan pendirian. Ada lebih sedikit pencerahan etiril atau penggarap laut ilahi, dan bahkan tidak ada satupun penggarap terhubung. Pancaran cahaya menyapu langit dari waktu ke waktu. Mereka adalah penggarap laut ilahi yang terbang dengan artefak atau master dari beberapa keluarga budidaya yang menggunakan artefak Dharma. Orang-orang di darat semuanya iri. Jika saya menjadi penggarap terhubung suatu hari nanti, saya akan menjadi liar di kota. Mari kita lihat apakah tuan muda itu masih sombong, kata seseorang. Jangan pernah berpikir, penggarap terhubung adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata. Hanya ada beberapa dari mereka selain yang ada di istana tuan kota dan keluarga budidaya. Mereka dapat hidup beberapa ratus tahun. Jika Anda ingin menjadi salah satunya, masuklah ke dalam sekte terlebih dahulu. Tanpa bimbingan dari guru abadi, kamu tidak akan pernah bisa menembus tingkat pencerahan etiril bahkan setelah 1 abad. Orang lain mencibir. Chen Fan merenung di samping mereka. Sepertinya sangat sulit untuk menjadi penggarap terhubung bahkan di planet Tianhuang. Chen Fan memasuki beberapa toko dan menemukan bahwa dia membutuhkan batu roh, apapun yang dia lakukan. Di alam budidaya, batu roh adalah uang. Dia hanya punya sedikit yang tersisa, tapi ini tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia menemukan ruang pengobatan yang megah dengan 2 patung gagak emas setinggi 10 kaki di pintu masuk. Seorang wanita cantik dalam gaun istana mendekatinya dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin membeli obat-obatan atau membuatnya?" Gagak emas memiliki semua jenis obat-obatan, bahkan pil roh bermutu tinggi. Kami memiliki alkemis dengan tingkat berbeda di sini. Dia tampak cantik dan tampaknya adalah seorang penggarap pencerahan etiril. Meskipun tidak ada energi yang bocor dari Chen Fan seolah-olah dia adalah manusia biasa, wanita itu tidak menganiayanya. Saya ingin menjual sesuatu, kata Chen Fan sambil mengeluarkan sebotol pil. Wanita itu terkejut. Golden Crow adalah ruang pengobatan terkenal di sekitar wilayah Beihan dan jarang ada manusia yang pergi ke sana untuk menjual obat-obatan. Namun, dia tetap menyajikan teh kepada Chen Fan dan memberitahunya bahwa dia akan mencari penilai. Penilainya adalah seorang lelaki tua berkemeja biru dan seorang penggarap laut ilahi. Dia sedikit sombong pada awalnya, tapi penampilannya berubah setelah membuka tutup botol. Dia melihat obat-obatan itu 2 kali lagi dan tercengang. Ini adalah pil roh tingkat tinggi, pil esensi surgawi, dan kamu punya 10 pil. Orang-orang di aula tercengang. Banyak dari mereka menatap Chen Fan dengan tatapan bingung. 1 pil roh tingkat tinggi dapat membantu orang menjadi penggarap laut ilahi dan hanya penggarap terhubung yang dapat membuatnya. Itu akan menjadi harta karun bahkan bagi gagak emas, apalagi jumlahnya lebih dari 1. Pil esensi surgawi dapat memperpanjang hidup Anda selama 1 abad, menyelamatkan hidup Anda, meningkatkan kekuatan Anda, dan pada dasarnya apapun. Pil ini sangat berharga bagi penggarap terhubung manapun, terutama jika warnanya putih susu yang merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Tampaknya, pil-pil itu berasal dari master pembuat ramuan. Hal yang istimewa dari pil-pil tersebut adalah pil-pil tersebut tidak mempunyai efek samping apapun, jadi meminum pil-pil tersebut tidak akan memengaruhi kultivasimu di masa depan. Dari mana kamu mendapatkannya? Kata lelaki tua itu dengan penuh semangat. Semua orang yang hadir sama terkejutnya. Pil roh tingkat tinggi sudah berharga,
apalagi yang dibuat oleh seorang guru yang tidak memiliki efek samping. Ini seperti mimpi bagi banyak keluarga budidaya. Satu pil roh dapat menyelamatkan seorang kultivator selama puluhan tahun dalam berkultivasi dan membuatnya menerobos ke permukaan laut ilahi, untuk kemudian menjadi sosok yang unggul di kota. Pil roh seperti itu sangat sulit ditemukan. Banyak orang mulai memandang Chen Fan dengan keserakahan. Kekayaan seseorang juga merupakan kehancurannya. Bahkan penggarap terhubung pun ingin merebut harta karun seperti itu, apalagi orang biasa. Seorang tuan muda segera menawarkan harga dan mengeluarkan 10.000 batu roh, mencoba membeli pil tersebut. Orang tua itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, jadi dia meminta Chen Fan untuk mengikutinya ke kamar dan meminta maaf padanya. Dia mengatakan gagak emas akan melindungi Chen Fan, tapi Chen Fan tidak keberatan sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, "Aku yang membuatnya." "Apa?" Perwira senior gagak emas yang baru saja tiba terkejut. Hanya seseorang yang setidaknya merupakan seorang penggarap terhubung yang dapat membuat pil roh tingkat tinggi, penggarap abadi yang normal tidak akan pernah bisa mencapai ini. Disebut sebagai master pembuat ramuan eliksir berarti menjadi tuan di antara penggarap terhubung. Chen Fan tampak seperti 18 tahun dan tidak memiliki kekuatan sama sekali, namun dia adalah seorang penggarap terhubung. Anda adalah seorang penggarap terhubung. Saya minta maaf. Mohon maafkan saya, Yang Mulia Abadi. Orang tua itu mengukur Chen Fan dan menjadi lebih ketakutan. Dia merasa bahwa Chen Fan benar-benar tidak dapat diprediksi dan pada akhirnya dia berlutut. Pil roh abadi yang agung dan bermutu tinggi harganya mahal. Harganya setidaknya 3.000 batu roh. Pil esensi surgawi, milikmu bahkan lebih kuat. Pil tersebut adalah yang terbaik dari yang terbaik dan 10 diantaranya bernilai 100.000 batu roh. Gagak emas, tidak memiliki banyak burung saat ini. Orang tua itu tersenyum kecut. 100.000 batu roh cukup untuk membeli obat harta karun dan dapat membantu penggarap laut ilahi mencapai tingkat terhubung. Bagus. Chen Fan menyimpan pilnya dan hendak pergi. Kota Zuyan besar dan ada beberapa ruang pengobatan seperti gagak emas. Dia bisa langsung menjual pil tersebut ke kamar dagang. Mereka kaya dan 100.000 seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Tunggu, orang tua itu berkata, gagak emas akan mengadakan pelelangan 3 hari kemudian. Pada saat itu, keluarga budidaya di kota Zuyan dan bahkan mereka yang berasal dari kota lain akan mengirim perwakilan ke sini. Akan ada Conate Overlord sebagai baiklah. Jika kamu bisa menunggu selama 3 hari, kamu bisa melelang pilmu dan menetapkan harganya lebih tinggi lagi. Selain itu, akan ada beberapa harta karun lainnya yang mungkin berguna untukmu. 3 hari kemudian, Chen Fan bergumam. Chen Fan meninggalkan pilnya dan berjanji untuk mengikuti pelelangan 3 hari kemudian. Orang tua itu pergi ke aula di belakang dengan membawa botol dan melihat seorang pria berpakaian hitam sedang minum teh. Sang guru dan anggota senior gagak emas membungkuk hormat kepada pria itu. Orang tua itu dengan cepat berlari ke depan. Tuanku, dia baru saja pergi. Pilnya akan dilelang 3 hari kemudian. Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Tampaknya usianya sekitar 30 tahun, tetapi rambutnya sudah putih dan matanya menunjukkan perubahan-perubahan dalam hidup. Dia sepertinya terhubung dengan dunia dan tampaknya adalah Conate Overlord. Tuanku, mengapa kita tidak membeli pilnya saja? 100.000 batu roh tidaklah banyak untuk gagak emas, tanya sang master gemuk dari gagak emas. Gagak emas tidak akan bisa mendapatkannya setelah dilelang. 10 pil esensi surgawi tidak penting bagiku. Ketua master memintaku untuk mencari bakat di ruang pengobatan. Jika orang itu benar-benar seorang master alkimia, kita sudah mendapatkan hadiah yang besar, kata pria itu. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka tahu alasan mengapa gagak emas bisa membuka begitu banyak cabang di sekitar wilayah Beihan. Mereka punya pendukung di kota kerajaan. Rumor mengatakan bahwa itu adalah salah satu pangeran. Saat mereka memikirkan pertarungan perebutan takhta antara para pangeran setelah Lord Beihan meninggal, mereka bahkan lebih ketakutan. Semuanya akan hancur bahkan jika seluruh Golden Crow terlibat dalam pertempuran seperti itu. Hanya penggarap inti emas yang dapat menjadi bagian darinya. Yang Mulia Abadi berkata bahwa dia membuat pil esensi surgawi. Mengapa kamu tidak mengikatnya? Lelaki tua itu bertanya. Ding tua, hanya ada beberapa penggarap terhubung di kota ini. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan seseorang dengan begitu mudah? Selain itu,
Tidakkah kamu memperhatikan perbedaan antara penampilannya dan penampilan kita? Utusan alkimia terkekeh. Penampilannya, yang lain bertanya-tanya. Matanya hitam, kata utusan alkimia. Rambut hitam dan mata hitam, apakah dia orang Cina? Seru lelaki tua itu. Semua orang terkejut dan Tuan Gagak Emas merasa hal itu tidak dapat dipercaya. Saya mendengar bahwa orang Tiongkok telah dikutuk. Hanya 1 dari 10.000 orang yang merupakan penggarap abadi, apalagi Conate Overlord. Bagaimana ras seperti itu bisa memiliki penggarap Conate muda? Dia bisa berpura-pura menjadi seorang penggarap inti emas. Aku tahu beberapa harta karun yang bisa membantu manusia untuk dianggap sebagai penghubung atau penggarap inti emas. Mungkin dia punya salah satunya, kata utusan alkimia. Kalau begitu, ayo kita bunuh dia, dan minum pil esensi surgawi itu, saran seorang anggota senior. Utusan alkimia cukup tertarik. Semua orang mengangguk. Dibandingkan dengan Master Alkimia, 10 pil esensi surgawi bukanlah apa-apa. Hanya lelaki tua itu yang merasa khawatir. Dia bisa merasakan sedikit bahaya pada Chen Fan, yang 100 kali lebih padat daripada utusan alkimia, tapi dia pikir dia mungkin salah dan hanya menggelengkan kepalanya. Golden Crow memiliki sebotol pil esensi surgawi yang dapat meningkatkan kekuatan tanpa menderita efek samping apapun. Seluruh kota Zuyan bergejolak ketika berita itu beredar di seluruh kota. Pil roh tingkat tinggi jarang ditemukan dan yang dibuat oleh seorang guru lebih jarang. Kebanyakan dari mereka pada dasarnya didistribusikan di antara sekte dan keluarga besar di kota kerajaan, jadi orang-orang di kota Zuyan biasanya tidak mendapatkannya. Di rumah keluarga Yun di kota Zuyan. Apakah kamu yakin itu benar? Tanya leluhur keluarga Yun. Aku yakin. 17 kecil melihatnya dengan matanya sendiri. Kepala alkemis Gagak Emas, Ding Tua, mengatakan bahwa itu adalah pil esensi surgawi yang dibuat oleh seorang guru. Gagak Emas juga memberitahu masyarakat bahwa pil tersebut akan dilelang 3 hari kemudian, jawab penguasa keluarga Yun. Jika kita bisa mendapatkan pil esensi surgawi, keluarga kita akan menjadi lebih kuat. Kita mungkin mendapatkan beberapa penggarap terhubung lainnya. Kita harus menahan mereka apapun yang terjadi, kata patriark leluhur dari keluarga Yun. Bukan hanya keluarga Yun, keluarga budidaya lainnya di kota Zuyan, termasuk keluarga Mu, keluarga Xiao dan keluarga Wu, serta istana tuan kota juga terkejut. Lelang Golden Crow tiba-tiba menjadi sorotan. Tapi Chen Fan tidak menyadarinya. Dia baru saja dengan santai membuat pil esensi surgawi itu. Hanya treasure pills yang berguna baginya saat ini. Pil roh lainnya tidak memberikan pengaruh yang besar padanya. Dia mengambil inti esensi dari Tuan Merman dan membuat lusinannya, tapi dia tidak tahu bahwa obat yang dibuat oleh Dewa Surgawi jauh lebih kuat daripada obat yang dibuat oleh Master Alkimia. Orang-orang di planet Tianhuang belum pernah melihat hal seperti itu. Kehebohan yang ditimbulkannya jauh melampaui imajinasinya. Jadi, ketika Chen Fan dikejutkan oleh burung gagak ketika dia kembali ke Gagak Emas 3 hari kemudian. Banyak orang datang ke pelelangan kali ini. Memang benar, orang-orang dari keluarga Yun, keluarga Mu, dan istana Tuan Kota ada di sini. Bahkan Tuan Kota Muda dan Mu Hongti, nyonya dari keluarga Mu, juga datang. Kudengar dia dipilih oleh ketua sekte dari sekte Qingyang untuk menjadi muridnya. Sekte Qingyang adalah sekte terkenal. Mereka memiliki leluhur-leluhur inti emas. Saya kira keluargamu akan memiliki penggarap terhubung lainnya di masa depan. Semua orang berdiskusi sambil menunggu. Chen Fan berdiri di tengah kerumunan dan melihat Mu Hongti dan Zhang Lingfeng turun dari kapal terbang, berbicara dengan gembira. Salah satunya tampan dan yang lainnya cantik, seolah-olah mereka ditakdirkan untuk satu sama lain. Kemudian, beberapa keluarga kuat dari kota lain juga datang. Keluarga Gu dari kota Api Surgawi, keluarga Su dari kota Linhai, keluarga Dong dari kota Black Mountain. Keluarga besar itu memiliki leluhur-leluhur yang terhubung dan sama terkenalnya di daerah seperti keluarga Mu dan Yun. Chen Fan masuk dan orang-orang dari Golden Crow membawanya ke aula lelang. Kali ini, Chen Fan merasa mereka agak cuek dan lelaki tua itu tidak ada di sana untuk menemuinya. Apakah kamu menyesalinya? Chen Fan mencibir dan mengabaikan mereka. Dia duduk di dalam sebuah kotak di lantai 2 aula lelang. Kotak-kotak itu hanya untuk pelanggan paling mulia, bahkan Mu Hongti dan Zhang Lingfeng hanya mendapat kursi di barisan depan di lantai pertama. Susunan ilusi di dinding kotak ditutupi dengan tirai dan layar khusus, sehingga orang tidak dapat melihat satu sama lain.
Pelelangan segera dimulai. Ding Tua, yang mengenakan pakaian biru, berjalan ke atas panggung dan berkata, "Selamat datang di pelelangan gagak emas, hadirin sekalian. Kali ini, kami tidak hanya kedatangan tamu dari kota Zuyan, kami juga kedatangan tamu dari kota di dekatnya dan seorang wanita dari keluarga besar di kota kerajaan. Kami merasa sangat terhormat memiliki kalian semua di sini." Seluruh aula menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang dari kota kerajaan akan hadir. Dibandingkan dengan kota kerajaan, Zhang Lingfeng hanyalah sebuah kota kecil. Bahkan Mu Hongti dan Zhang Lingfeng terkejut, mereka mulai melirik kota-kota di lantai 2 untuk melihat di mana dia duduk. Sekarang, mari kita mulai pelelangannya. Barang yang pertama adalah tanaman Jiuming Sena yang berumur 7 abad. Tanaman ini berasal dari tempat yang sangat teduh dan berguna bagi para kultivator yang berlatih seni budidaya dingin atau seni budidaya yin. Ding Tua tidak melakukannya jelaskan lebih lanjut, segera memulai pelelangan setelahnya. Pabrik Jiuming Sena adalah versi lanjutan dari pabrik Sena dan merupakan obat roh kelas menengah. Itu memiliki banyak efek luar biasa pada penggarap Qi Refinement. Setelah Old Ding selesai berbicara, ada sedikit keributan di bawah panggung, tapi tidak ada yang mulai menawar. Obat roh kelas menengah tidak sulit didapat. Pada akhirnya, seorang penggarap laut ilahi menawar 500 batu roh untuk pabrik Jiuming Sena. Dia segera membayar dan pergi dengan penuh semangat. Rupanya, dia takut ada yang akan merebutnya. Setelah itu, barang kedua dan ketiga ditawar dengan cepat dengan harga tinggi. Ketika pil roh tingkat tinggi muncul, bahkan keluarga budidaya di kota Zuyan pun sangat senang. Pil roh api merah terutama dibuat dari buah api merah, sebuah pil roh tingkat tinggi. Pil ini berguna bagi penggarap api atau penggarap yang mempraktikkan kekuatan ilahi api. Pil ini memiliki efek yang besar bahkan pada penggarap terhubung. Harga pembukaannya adalah 1000 batu roh, kata Ding Tua. Ada pil merah yang dikelilingi api di kotak giok di depannya. Itu menarik perhatian semua orang dalam sekejap. 1000 batu roh, 1500 batu roh, 2000 batu roh. Harganya segera melonjak dan bahkan keluarga budidaya pun mulai menawar. Secara teknis, pil roh tingkat tinggi bukan untuk penggarap pemurnian Qi, tetapi untuk penggarap terhubung. Keluarga dengan leluhur-leluhur api sangat tertarik untuk menawar. Pil roh api merah. Chen Fan sedikit terkejut. Dia pernah berhasil mencapai bumi sebelumnya, tapi pilnya tampaknya jauh lebih kuat dari yang ini. Melihat lebih dekat, ada banyak kotoran di dalamnya. Jika manusia mengandalkannya untuk memasuki permukaan laut ilahi, dia mungkin akan tenggelam oleh kekuatan obat yang mengamuk dan akan menderita efek samping yang besar yang akan menariknya menjauh dari level Conate. Namun bagi keluarga budidaya, itu adalah obat ilahi. Pada akhirnya, keluarga Gu dari kota api surgawi mendapatkannya dengan 7.400 batu roh. Leluhur keluarga itu terkenal dengan seni budidaya api dan dia bisa membakar langit dengan satu tangan. Tuan muda keluarga Gu tidak pergi setelah mendapatkan pil api merah. Dia sepertinya punya target lain. Faktanya, keluarga dan kamar dagang belum melakukan semuanya, mereka masih menatap barang-barang di atas panggung. Setelah beberapa item lagi, Ding Tua berkata dengan serius, "Saya tahu banyak tamu yang datang untuk membeli item ini." Item berikutnya adalah item kedua dari terakhir. Semua orang memperhatikan, keluarga budidaya juga fokus pada panggung. Target utama mereka ada di sana. Sebotol berisi 10 pil roh bermutu tinggi, pil esensi surgawi, yang dibuat oleh seorang master alkimia. Pil-pil tersebut adalah yang terbaik dari yang terbaik dan memiliki efek yang jauh lebih tinggi daripada pil roh biasa. Pil-pil tersebut tidak memiliki efek samping dan seseorang sudah dapat meminumnya, membantu seorang kultivator memasuki permukaan laut ilahi. Old Ding memperlihatkan piring batu giok dan ada 10 pil bening di atasnya. Begitu pilnya muncul, tempat pelelangan dipenuhi dengan aroma yang menyenangkan. Setiap orang merasa beberapa tahun lebih muda dan lebih energis setelah mengendusnya. Pil ilahi, itu adalah pil ilahi yang asli. Banyak orang, termasuk Mu Hongti, tercengang. Mereka tidak pernah mengira pil itu akan sekuat itu. 10 pil esensi surgawi, harga pembukaannya adalah 30.000 batu roh. Penawaran mungkin dimulai. Ding Tua memukul dengan palu. Ini adalah puncak dari lelang tersebut. Begitu pelelangan dimulai, aula pelelangan pada awalnya hening. Kemudian, semua keluarga, kamar dagang, penggarap individu, dan bahkan Conate Overlord mulai menawar. 30.000 batu roh.
35.000 batu roh. 40.000 batu roh. Harganya naik melebihi 50.000, mencapai 100.000 dalam sekejap, banyak penonton yang terdiam. Perwakilan dari beberapa keluarga kecil dan kamar dagang tampak ketakutan. 100.000 batu roh sudah cukup bagi seorang penggarap laut ilahi untuk memasuki level Conate, membeli 10 hektar tanah, membangun ribuan rumah dan menyewa seorang penggarap Conate sebagai pengawal. Selain keluarga budidaya dan kamar dagang besar, individu tidak akan pernah bisa menawarkan batu roh sebanyak itu. Bahkan penggarap Conate biasa pun mungkin tidak sebanding dengan harga ini. Chen Fan mengamati aula lelang dengan kehendak abadinya. Susunan di dinding tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kehendak abadinya melewati banyak kotak dan dia merasakan jejak energi Conate. Ada yang panas seperti api, ada yang dingin seperti bulan, dan ada yang seringan awan. Rupanya, mereka adalah leluhur dari keluarga budidaya. Chen Fan bahkan merasakan seseorang yang mirip dengan Mu Hongti, yang mungkin adalah leluhur keluargamu. Setelah mengambil inti jiwa, kehendak abadi Chen Fan telah mencapai tingkat keberhasilan yang fenomenal, yang bahkan lebih kuat daripada yang dimiliki oleh penggarap inti emas, itu sebabnya orang-orang itu tidak menyadarinya sama sekali. Sementara itu, di dalam kotak tersembunyi, seorang wanita cantik dan dingin dengan gaun hitam duduk di sana. Di belakangnya ada seorang lelaki tua yang tampaknya adalah Conate Overlord, tapi dia berdiri dengan hormat dengan tangan terkatup saat dia melihat ke arah wanita itu. Saya tidak percaya ada pil roh yang begitu sempurna di kota Zuyan. Guru yang membuatnya pasti sama kuatnya dengan guru Xie di kota kerajaan, kata wanita berpakaian hitam. Setelah itu, dia berhenti memperhatikan. Sudahkah kamu mengetahui siapa yang datang ke pegunungan Juehan? Di antara 6 gua surga di wilayah Beihan, murid-murid dari Aula Tianmang dan Istana Yin yang juga datang ke sini. Kudengar bahkan keluarga kerajaan mengirim seseorang, jawab lelaki tua itu. Mereka semua di sini untuk mencari harta karun dari penggarap sempurna Juehan. Penggarap sempurna Juehan hanya setengah langkah lagi untuk menjadi penggarap jiwa yang baru lahir dan merupakan makhluk yang tak terkalahkan di wilayah Beihan. Banyak orang yang memperhatikan harta karunnya. Petik 2. Wanita itu mendengus. Aku tidak menginginkan harta lainnya, tapi aku akan membunuh siapapun yang bertarung denganku demi mutiara dunia bawah kuno. Dia terdengar dingin dan ada gelombang hitam di sekelilingnya saat dia berbicara. Tubuhnya membuat seluruh kotak terasa dingin juga. Ya, wanitaku. Setelah leluhur-leluhur yang terhubung mulai menawar, pelelangan pil esensi surgawi menjadi semakin intens. 200.000 batu roh. Saya menawar 200.000 batu roh. Sebuah suara tua datang dari dalam kotak dan pria itu mendorong pintu hingga terbuka. Dia dikelilingi oleh Cloud Qi, sepertinya telah menyatu dengan langit. Patriark leluhur dari keluarga Yun. Seseorang berseru, itu adalah pukulan berat di kota Zuyan. Dia tidak muncul selama beberapa dekade setelah menjadi Conate Cultivator, jadi tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia saat itu. Para leluhur di kotak lain saling memandang. Mereka akan bisa mendapatkan pil harta karun dengan sedikit lebih dari 200.000 batu roh, jadi tidak layak untuk terus menawar dan mereka menganggap lebih baik memberikan kesempatan kepada leluhur keluarga Yun. Ketika leluhur keluarga Yun hendak tersenyum, suara dingin tiba-tiba terdengar. 300.000. Siapa itu? Patriark leluhur keluarga Yun sangat marah. Semua orang terkejut. Siapa yang berani menjadi biadab itu? Orang tersebut sepertinya bertekad untuk mendapatkan pil itu. Leluhur keluarga Yun juga mengetahui hal itu dan dia menatap ke sisi berlawanan dengan tatapan dingin dan marah. Tuan Tua Yun, kenapa kamu tidak bisa mengenali teman lamamu? Seorang lelaki tua keluar dari kotak. Dia mempunyai hidung bengkok, wajah langsing dan senyum licik. Tuan Yin, apakah Anda pelayan sekte keluarga Lin di kota kerajaan yang melayani Nona Lin? Mengapa Anda ada di sini? Apakah itu Nona Lin yang ada di dalam kotak? Leluhur keluarga Yun terkejut. Sesuatu sepertinya muncul di benaknya dan dia langsung berkeringat. Benar, Nona ingin memberikan pil untuk adiknya sebagai hadiah ulang tahun. Mengapa? Apakah Anda ingin mengambilnya darinya? Tuan Yin mencibir. Tidak. Patriark leluhur keluarga Yun bermandikan keringat dingin. Dia adalah seorang Conate Overlord, tapi dia ketakutan karena apa yang dikatakan Tuan Yin. Faktanya, semua orang di balai lelang terdiam. Nyonya keluarga Lin dari kota kerajaan. Itu Lin Wuhua. Saya mendengar bahwa dia adalah murid dari sekte Xuanming. Dia telah mencapai tingkat Conate dan disebut penyihir Xuanming.
Banyak penggarap Conate yang berpengalaman meninggal karena mereka menyinggung perasaannya, seseorang berkata. Mu Hongti juga tampak kaget. Keluarga Lin adalah keluarga besar di kota kerajaan, itu juga memiliki patriark leluhur inti emas. Adapun Sekte Xuanming, itu adalah salah satu dari 6 gua surga di wilayah Beihan dan jauh lebih kuat daripada Sekte Qingyang yang pernah diikuti Mu Hongti sebelumnya. Jadi, sebuah keluarga kecil di kota Zuyan tentu tidak akan berani memprovokasi wanita seperti itu. Akhirnya, leluhur keluarga Yun tersenyum dan pergi dengan hormat. Lin Wuhua menawar 300.000 batu roh untuk pil esensi surgawi. Chen Fan mengambil batu roh dan tidak tinggal untuk menonton akhir pelelangan. Sebelum dia pergi, orang-orang gagak emas menatapnya dengan tatapan aneh. Setelah meninggalkan Golden Crow, Chen Fan berjalan perlahan. Dia berencana untuk mengenal lingkungan dan mencari informasi tentang orang Tionghoa dalam beberapa hari ke depan. Saya mendengar bahwa orang-orang Tiongkok diasingkan dan sebagian besar dari mereka tinggal di kota Tiongkok lama di utara. Mereka terlahir lemah, bodoh, dan tidak memiliki bakat kultivasi, itulah sebabnya orang mengatakan mereka dikutuk. Hanya ada beberapa penggarap abadi di antara mereka. Aneh sekali, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Chen Fan mengerutkan kening. Dia memutuskan untuk pergi ke kota Cina tua, setelah beberapa saat. Chen Fan tiba-tiba berhenti berjalan dan melihat ke depan. Di mana-mana di sekitarnya, menjadi buram saat ia diselimuti kabut merah. Dia masih berada di jalan yang ramai sedetik sebelumnya, tapi sepertinya dia telah memasuki dunia lain saat itu. Sebuah ilusi. Seseorang telah menyiapkan susunan dan menyeret Chen Fan ke dalam ilusi. Salam, saya Gu Hanchen dari keluarga Gu. Seorang pemuda gagah keluar dari kabut merah. Alisnya tampak seperti pedang dan rambutnya merah. Seluruh tubuhnya seperti pembakar yang menghanguskan segala sesuatu di sekitarnya. Dia rupanya telah mencapai kekuatan ilahi dan hampir mencapai level Conate. Di belakang pemuda itu ada banyak penjaga pencerahan ethereal dan laut ilahi. Apa yang kamu inginkan? Kata Chen Fan dengan tenang. 300.000 batu rohmu, tentu saja. Itu cukup untuk menawar pil harta karun dan itu terlalu banyak untuk kamu nikmati sendiri. Selain itu, tolong serahkan semua pil esensi surgawimu yang tersisa dan beritahu kami di mana kamu mendapatkannya. Aku tidak tahu, saya pikir Anda tidak akan menjual semuanya. Pasti ada yang tersisa. Gu Hanchen tersenyum. Bagaimana jika aku menolak melakukannya? Kata Chen Fan. Kalau begitu, kamu hanya bisa mengikutiku ke kota api surgawi. Jangan pernah berpikir untuk mencari bantuan. Keluarga Gu dikenal karena membentuk susunan dengan api. Susunan ini dibuat oleh leluhur-leluhur kita, bahkan penguasa kota dari kota Zuyan dapat menyadarinya dengan mudah, kata Gu Hanchen dengan tatapan dingin. Anggota keluarga Gu lainnya juga memandang Chen Fan dengan keserakahan di mata mereka. 300.000 batu roh. Itu adalah angka yang sangat besar bahkan untuk keluarga budidaya. Chen Fan adalah kotak uang yang bergerak di mata mereka, belum lagi pil esensi surgawi. Banyak semburan energi ditembakkan ke langit, memenuhi area seluas 100 kaki di dalam kabut merah. Ada lusinan penggarap abadi dan Chen Fan hanyalah manusia biasa. Sepertinya dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Bukankah gagak emas memberitahumu siapa aku sebelum kamu datang? Chen Fan menghela nafas. Siapa kamu? Gu Hanchen terkejut. Seperti, akulah yang membuat pil esensi surgawi. Chen Fan melontarkan senyum berseri-seri. Semua orang tertawa seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hanya Gu Hanchen yang terlihat cemas dan hendak berteriak minta tolong, tapi sudah terlambat. Chen Fan dengan lembut mengambil langkah. Ledakan, seluruh susunan bergetar. Energi ganas keluar dari tubuh Chen Fan dan memenuhi udara. Dia seperti seekor Rex, dikelilingi oleh kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, para penjaga keluarga Gu meledak. Hanya Gu Hanchen yang nyaris tidak bisa bertahan, tetapi dia juga jatuh ke tanah dan tubuhnya gemetar. Gu Hanchen mendongak dan melihat Chen Fan berjalan ke arahnya. Beberapa suara berderak terdengar, susunannya sepertinya kewalahan. Sialan, dia bukan manusia biasa, tapi seorang Conate Overlord, yang sangat menakutkan. Keluarga kita bukanlah tandingannya. Gagak emas membodohiku, pikir Gu Hanchen. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi Chen Fan tidak berhati lembut. Dia memotong Gu Hanchen menjadi dua dengan bilah angin, lalu mengulurkan tangan dan merobek ilusi itu.
Kabut merah menghilang dan Chen Fan melihat seorang tetua di depannya. Tetua itu sedang duduk bersila dan memasukkan kekuatannya ke dalam barisan. Dia ketakutan setelah melihat Chen Fan. Tolong hentikan, dengarkan aku, mati. Chen Fan tidak menahan diri. Tangannya dikelilingi oleh aura emas dan ukurannya bertambah beberapa kaki sebelum dia memukulnya. Penatua itu dihancurkan bersama dengan jiwa ilahinya tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Fan bahkan tidak memerlukan serangan lain untuk menghadapi Conate Cultivator yang normal. Setelah membunuh leluhur keluarga Gu, dia melihat ke arah gagak emas dengan dingin. Hanya kamu yang tahu siapa aku dan keluarga Gu datang mencariku. Apakah kamu benar-benar menganggap aku penurut? Chen Fan mengayunkan tubuhnya dan melesat menuju Golden Crow. Akan segera terjadi pembantaian. Di gagak emas, dua burung gagak emas setinggi 10 kaki mengapit pintu. Banyak penjaga berotot berdiri di pintu masuk. Bangunannya setinggi ratusan meter yang membuat ruang pengobatan terbaik ini tampak megah. Banyak anggota senior berkumpul di lantai paling atas. Utusan alkimia berjubah hitam sedang duduk di posisi tinggi sambil minum teh. Tuan dan para tetua gagak emas melapor kepadanya. Pelelangan berjalan dengan baik dan gagak emas menghasilkan banyak batu roh kali ini. Master gagak emas tersenyum dan berkata, bersama dengan 150.000 batu roh yang diberikan keluarga Gu kepada kami, kali ini kami telah menghasilkan laba bersih lebih dari 400.000. Ding Tua ragu-ragu dan berkata, utusan alkimia, aku masih sedikit khawatir. Tampaknya Yang Mulia Chen bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Apakah kita membuat keputusan yang salah? Dia hanya orang Cina, bagaimana dia bisa disebut Yang Mulia Abadi? Ding Tua, bodoh, teriak wakil guru. Tuan Tuagu terkenal dengan formasi susunan dan pengendalian tembakannya. Sekalipun dia adalah seorang penggarap terhubung sejati, dia bukanlah tandingan orang tua itu. Selain itu, gagak emas adalah salah satu ruang pengobatan terbaik di wilayah Beihan. Tidak masalah jika kita menyinggung perasaannya, kata utusan alkimia. Gagak emas mungkin tampak lemah di depan keluarga kerajaan dan 6 gua surga, tetapi mereka lebih unggul ketika menghadapi para penggarap normal. Sementara semua anggota senior tersenyum. Ledakan, suara gemuruh datang dari lantai bawah, diikuti jeritan dan tangisan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Ketika mereka hendak menurunkan seseorang untuk memeriksa, suara gedoran terdengar dari lantai 1 ke lantai atas dalam sekejap. Ledakan, seorang pemuda mendobrak pintu yang diperkuat dengan prasasti perunggu dan jimat. Dia berjalan masuk bersama seorang pria keren di belakangnya, yang merupakan kepala penjaga gagak emas, seorang penggarap pencerahan ethereal tingkat puncak. Chen Fan menggendongnya seperti anjing mati, lalu melemparkannya dari lantai atas. Chen Abadi yang agung, anak itu, kamu masih hidup. Setiap orang bereaksi berbeda. Para anggota senior tampak seperti baru saja melihat hantu. Bukankah leluhur keluarga Gu menangkap Chen Fan? Kenapa dia ada di gagak emas? Selain itu, bangunan itu berguncang setiap kali dia melangkah dan tubuhnya dikelilingi oleh energi yang kuat. Dia jelas bukan manusia biasa. Kenapa? Apakah kamu terkejut keluarga Gu tidak membunuhku? Chen Fan tersenyum sambil berjalan. Salah satu anggota senior bangkit dan mencoba menjelaskan, itu semua salah paham, temanku. Chen Fan menjentikkan jarinya dan menembakkan seberkas cahaya putih, yang menembus kepala anggota itu tepat di antara alisnya, membunuhnya di tempat. Wakil guru, semua orang sangat marah. Master gagak emas berkata dengan suara dingin, Golden Crow adalah kamar dagang yang kuat di wilayah Beihan. Kami memiliki banyak pelayan Conate dan 5 utusan Golden Crow. Ketua master kami juga seorang kultivator sempurna. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh kita? Diam. Chen Fan membalik tangannya dan menghancurkan Master of the Golden Crow. Pria superior ini, yang dekat dengan para pemimpin keluarga budidaya di kota Zuyan, bahkan tidak bertahan sedetik pun. Bahkan Ding Tua pun ketakutan. Master gagak emas adalah seorang kultivator laut ilahi, yang dianggap sebagai salah satu dari 100 kultivator terbaik di kota Zuyan. Tetap saja, Chen Fan membunuhnya semudah menyembelih ayam, yang benar-benar menakutkan. Ada satu orang di aula yang tidak takut. Dia malah senang. Aku tidak percaya kamu adalah Conate Overlord. Aku jelas-jelas salah menilai kamu sebelumnya. Utusan alkimia masih duduk sambil berbicara, matanya menjadi cerah. Kau memang orang yang membuat pil esensi surgawi, kan? Jadi, apakah kau seorang master alkimia?
Semua orang terkejut. Sungguh menakjubkan menemukan seorang penggarap terhubung Tiongkok yang masih muda, tetapi seorang master alkimia. Master alkimia adalah alkemis tingkat super yang bisa membuat pil roh dan pil harta karun tingkat tinggi. Masing-masing dari mereka adalah ahli di bidang alkimia dan Conate Overlord. Itu sebabnya mereka bisa mengendalikan api dengan sempurna. Semua master alkimia akan direkrut oleh sekte dan keluarga teratas tersebut, dan status mereka sama tingginya dengan yang dinikmati oleh penggarap inti emas yang sempurna. Apakah pemuda ini benar-benar seorang master alkimia? Ding Tua tercengang. Dia hanya menebak-nebak, tidak pernah berpikir bahwa itu benar. Ya, terus kenapa? Chen Fan terus berjalan tanpa ekspresi. Jika kamu benar-benar seorang master alkimia, maka apa yang kita lakukan sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Master Zhu pantas mati karena dia berkolusi dengan keluarga Gu dan menyinggung seorang master alkimia. Kamu tidak akan bertanggung jawab atas pembunuhannya. Juga, kami akan menawarkanmu 100.000 batu roh sebagai kompensasi dan sebagai permintaan maaf. Utusan alkimia melanjutkan dengan sungguh-sungguh, Anda mungkin tidak mengenal saya. Saya salah satu utusan gagak emas, utusan alkimia gagak emas. Saya bertanggung jawab atas semua urusan alkimia. Tuan muda seperti Anda adalah orang-orang yang kami sudah kucari. Jika kau bersedia bergabung dengan gagak emas, kami bahkan bisa menawarkanmu seni budidaya gagak emas. Saat dia berbicara, mata banyak orang menjadi cerah. Seni budidaya inti emas, hanya sekte budidaya dan keluarga kerajaan yang memilikinya. Seni budidaya yang dimiliki oleh masing-masing kultivator sebagian besar berkualitas rendah. Bahkan jika mereka mencapai tingkat inti emas, mereka hanya akan menjadi penggarap inti emas tingkat rendah, tanpa potensi untuk maju di masa depan. Apakah kamu sudah selesai? Chen Fan bertanya tiba-tiba. Maksudmu? Utusan alkimia membeku. Sudah cukup, pergilah ke neraka, kata Chen Fan dengan tenang sambil mengetuk labu penguat pedang. Pedang emas keluar dan segera berubah menjadi aura pedang emas, yang kemudian mengelilingi aula dan memotong kepala 8 anggota senior. Tidak ada yang berhasil melarikan diri, kecuali Old Ding. Beraninya kamu, utusan alkimia sangat marah. Dia adalah salah satu utusan gagak emas yang menguasai ribuan orang. Meskipun dia tidak ahli dalam bertarung, dia adalah seorang penggarap Conate tingkat puncak, bahkan kultivator gagak emas yang sempurna telah menganugerahkannya, seni matahari gagak emas. Dia bisa membakar dunia saat dia menyemburkan api. Puff! Bola api emas keluar dari tubuh utusan alkimia. Dia diselimuti amukan api dan seekor gagak emas raksasa muncul di belakangnya. Energi ganas burung gagak emas melonjak dan menerobos aula. Seorang penggarap Conate tahap puncak dapat membuat gunung setinggi 1000 meter runtuh ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Sedetik kemudian, seluruh kota Zuyan mengetahui bahwa sedang terjadi pertempuran antara Conate Overlord. Chen Fan menghentakkan kakinya dengan lembut dan berkata, "Tunggu." Ledakan, utusan alkimia merasa seolah-olah udara telah membeku, dan semua esensi dalam jarak 100 kaki telah berubah menjadi pelat besi. Tubuhnya sepertinya membawa beban 1000 ton, dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Api, gagak emas juga mengecil, menjadi api kecil. Pada akhirnya, apinya bahkan tidak cukup untuk membakar kursi kayu. Energinya telah terkunci tanpa ada yang menyadarinya. Apakah kamu seorang penggarap inti emas? Utusan alkimia terkejut. Dia telah melihat tingkat kekuatan seperti itu pada gagak emas penggarap sempurna, hanya seorang penggarap inti emas yang bisa begitu menakutkan. Penggarap inti emas manapun dapat mengguncang seluruh wilayah Beihan dengan menginjak kakinya. Mereka biasanya adalah pemimpin keluarga budidaya atau leluhur. Seharusnya tidak ada orang semuda Chen Fan. Baik, jawab Chen Fan saat aura pedang emas mengelilinginya. Kultivator sempurna, mohon maafkan saya. Saya menyinggung perasaan Anda. Tolong tunjukkan belas kasihan. Jika Anda melepaskan saya, gagak emas akan menunjukkan penghargaannya. Utusan alkimia berteriak ketakutan. Sayangnya, saya tidak suka membiarkan musuh saya pergi. Chen Fan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan aura pedang itu melesat ke arah utusan alkimia dengan suara yang menggelegar. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah utusan alkimia dari gagak emas dan guruku adalah tetua dari gua surga Yin Yang, kultivator gagak emas yang sempurna, teriak utusan alkimia, namun sudah terlambat. Pedang pemulihan esensi membelah dirinya dan jiwa surgawinya menjadi dua. Lalu, Chen Fan mengeluarkan api hitam untuk membakar tubuhnya menjadi abu.
Utusan alkimia, seorang penggarap Conate tingkat puncak, meninggal begitu saja di kota Zuyan, tanpa ada yang mengetahuinya. Ding Tua gemetar. Hanya 1 menit berlalu sejak Chen Fan masuk hingga kematian utusan alkimia, tapi itu terasa seperti 1 dekade baginya. Dia memandang Chen Fan dengan kagum. Kultivator sempurna, apakah pemuda Tiongkok ini benar-benar seorang kultivator sempurna? Old Ding tidak bisa mempercayainya, tapi siapa lagi yang bisa membunuh utusan alkimia gagak emas? Kemampuan untuk memanipulasi segalanya dan mengendalikan dunia adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat di Conate Overlord. Mengapa kita memprovokasi seorang penggarap sempurna? Kita pasti sudah kehilangan akal sehat. Ding Tua merasa menyesal. Itu adalah penggarap inti emas yang sempurna. Chen Fan tidak membunuh Ding Tua. Dia masih memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan. Selain itu, hanya Ding Tua yang tahu tentang batu roh, tumbuhan dan obat-obatan yang disimpan di dalam gagak emas. Kultivator sempurna, ini semua obat roh dan batu roh tingkat tinggi kami. Old Ding memberi Chen Fan daftarnya. Meskipun Chen Fan tidak memberikan mantra pembatasan pada Old Ding, melarikan diri tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dia tahu bahwa bermain trik di depan seorang penggarap sempurna berarti menggali kuburnya sendiri. Bahkan jika seorang penggarap sempurna membantai semua orang di kota Zuyan, Tuan Beihan hanya akan mengatakan beberapa patah kata dan tidak akan melakukan apapun. 167 obat roh bermutu tinggi, 5 obat kuasi harta karun, 1 buah gagak emas, dan 700.000 batu roh. Chen Fan mengangguk. Golden Crow cukup kaya, obat roh dan batu roh itu pasti akan meringankan tekanan Chen Fan, terutama buah gagak emas. Itu adalah obat yang moderat dan berharga di antara obat harta karun. Dia menempatkan semua batu roh dan obat roh ke dalam labu penguat bilah. Ketika dia hendak meninggalkan gagak emas, Ding Tua mengatakan sesuatu yang menghentikannya. Apakah kamu juga datang ke sini mencari harta karun dari kultivator sempurna Juehan? Kultivator sempurna Juehan, harta karun. Chen Fan bergumam, kultivator sempurna Juehan. Dia telah menjadi tuan yang tiada taranya sejak 3000 tahun yang lalu. Rumor mengatakan bahwa dia telah berada setengah langkah lagi dari tingkat jiwa yang baru lahir dan bahwa dia telah menekan 6 gua surga. Bahkan Lord Beihan pun takut padanya, dia berasal dari generasi yang sama. Sayangnya, kehidupan seorang penggarap inti emas juga memiliki akhir. Dia meninggal di pegunungan Juehan setelah gagal memasuki tingkat jiwa yang baru lahir. Gunung dan sungai dalam jarak ribuan mil membeku karena kematiannya dan banyak binatang buas muncul. Itu omong kosong. Bagaimana seorang penggarap sempurna bisa mempengaruhi benda-benda dalam jarak ribuan mil? Dia mungkin bisa melakukannya jika dia adalah seorang penguasa surgawi. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu hanyalah legenda yang beredar di seluruh dunia. Ding Tua tersenyum. Setelah kultivator sempurna Juehan meninggal, semua harta karun dan seni kultivasinya disembunyikan jauh di pegunungan Juehan. Banyak orang pergi mencarinya selama ribuan tahun terakhir, namun kultivator sempurna Juehan membentuk barisan di luar rumahnya. Gelombang dingin yang dihasilkan hanya akan mereda setiap 60 tahun sekali, yang merupakan satu-satunya saat orang bisa masuk. Lin Wuhua dari Gua Surga Xuanming dan utusan alkimia juga pergi ke kota karena hal ini. Ada yang lain. Chen Fan kecewa. Dia tidak peduli lagi dengan penggarap sempurna. Bahkan jika kultivator sempurna Juehan lebih kuat, dia tidak akan terlalu kuat untuknya. Chen Fan akan lebih tertarik jika harta itu milik Dewa Surgawi. Old Ding sedikit cemas ketika dia menyadari bahwa Chen Fan tidak mau pergi. Dia khawatir Chen Fan akan membakar gagak emas dan membunuh semua orang, jadi dia mencoba memberinya informasi sebanyak yang dia bisa. Omong-omong, saya mendengar bahwa kultivator sempurna Juehan memiliki mutiara yang disebut mutiara dunia bawah kuno. Dia berencana menggunakannya untuk membuat harta karun surgawi setelah dia mencapai tingkat jiwa baru lahir, namun dia gagal. Mutiara dunia bawah kuno juga hilang di pegunungan Juehan dan belum ada yang menemukannya, kata Ding Tua. Chen Fan awalnya menganggapnya agak lucu. Dia tentu saja tidak takut kalau kultivator gagak emas yang sempurna akan mencoba membalasnya nanti. Tapi ketika dia mendengar tentang mutiara dunia bawah kuno, matanya bersinar dan dia meraih bahu Ding Tua dengan erat. Apakah kamu yakin itu mutiara dunia bawah kuno? Chen Fan terlalu kuat. Retakan. Bahu Old Ding mulai pecah-pecah dan wajahnya dipenuhi keringat. Ia segera menjawab, tolong lepaskan, penggarap sempurna.
Saya yakin itu adalah mutiara dunia bawah kuno. Master Sekte dari 6 gua surga pergi ke sana sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Mutiara dunia bawah kuno adalah bahan yang tiada taranya. Aku tidak percaya ada satupun di planet Tianhuang. Harta karun surgawi adalah harta karun roh yang telah mencapai tingkat penguasa surgawi. Harta karun roh yang dibuat oleh dewa surgawi jiwa yang baru lahir itu sangatlah kuat. Bahan-bahan biasa tidak cukup untuk membuat harta karun surgawi, hanya bahan-bahan terbaik yang bisa melakukan pekerjaan itu dan mutiara dunia bawah kuno adalah salah satunya. Itu adalah mutiara yang hanya dapat dipelihara oleh energi 100.000 kaki di bawah laut. Itu membawa jejak energi dari dunia bawah kuno, dan itulah namanya. Tapi Chen Fan tahu, bahan seperti itu memang bisa digunakan untuk membuat harta karun langka, tapi penggunaan idealnya adalah untuk membuat inti emas bermutu super. Inti emas tingkat 9 dapat diselesaikan dengan memolesnya dengan esensi sejati untuk waktu yang lama, bersama dengan penggunaan beberapa seni kultivasi yang tiada taranya, tetapi inti emas tingkat super membutuhkan semua jenis harta atau bahkan darah dari beberapa dewa. Binatang buas, renung Chen Fan. Sederhananya, inti emas normal dibentuk dengan lapisan esensi sejati dan tingkat inti emas terkait. Dengan tingkat seni kultivasi dan esensi sejati. Misalnya, kualitas esensi sejati yang dicapai setelah mengolah lukisan seni 12 langit jauh lebih tinggi dibandingkan kualitas seni kayu yi dan seni 5 elemen. Dia menonjol dari yang lain terutama karena seni kultivasi yang dia kembangkan. Tapi inti emas tingkat super berbeda. Esensi sejati miliknya sendiri tidak cukup untuk membuat inti emas tingkat dewa, tingkat suci, atau tingkat dewa yang legendaris. Dia harus mendapatkan energi tingkat yang lebih tinggi dari alam semesta. Meskipun Xuan Mingqi tidak sebanding dengan energi terkuat seperti Qi Ungu Langit, Qi Kuning Dunia, dan Qi Taixu, itu lebih kuat daripada Qi Roh biasa dan energi alam semesta. Jika saya bisa memasukkannya ke dalam inti esensi, saya akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menyelesaikan inti emas tingkat super. Setelah memikirkan ini, Chen Fan memutuskan untuk tetap tinggal. Dia berencana pergi ke kota tua China dulu, tapi saat ini dia ingin mendapatkan mutiara dunia bawah kuno. Pusat pegunungan Juehan memiliki gelombang dingin, bahkan penggarap inti emas pun akan membeku ketika mereka masuk. Suhu menjadi lebih hangat setiap 60 tahun, tetapi hanya dalam waktu singkat. Pada hari-hari itu, banyak tuan pergi ke kota Zuyan. Suara mendesing, sinar cahaya perak muncul di langit. Ada dewa dengan sayap perak di dalamnya. Seluruh tubuhnya terbuat dari perak dan rambutnya putih. Sayapnya terentang penuh dan berkilauan. Kota Zuyan dipenuhi dengan energi yang menggemparkan dunia saat dia muncul. Bahkan susunan di atas kota Zuyan tampaknya sedikit kewalahan, bahkan mengeluarkan suara berderak. Itu Gulingzi dari roh perak. Kudengar dia adalah seorang penggarap terhubung sejak lahir dan dia memiliki 4 kekuatan ilahi. Usianya baru 40, tapi dia telah mencapai tahap puncak tingkat terhubung dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki tingkat inti emas. Seseorang mendongak, roh perak menyebarkan ras secara luas. Mereka sama kuatnya dengan 6 gua surga, nomor 2 setelah keluarga kerajaan di wilayah Beihan. Gulingzi adalah elit yang paling menonjol di generasi ini. Tidak ada yang bisa menandinginya, kecuali roh berjalan. Gua surga, kata orang lain dengan suara gemetar. Gulingzi memang kuat. Dia tampan, tinggi dan dikelilingi oleh cahaya perak terang. Tangannya memegang tombak, yang konon mampu menghancurkan susunan pelindung kota Zuyan. Lin Wuhua, keluar dan bertarung. Gulingzi tampak kedinginan, tombak di tangannya bisa menembus udara. Gulingzi, beraninya kamu datang lagi setelah kalah dalam pertarungan terakhir. Seseorang berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, banyak gelombang hitam keluar dari kota Zuyan, berubah menjadi seorang wanita berpakaian hitam. Dia cantik berkulit putih, tapi ada blade Qi di antara alisnya. Dia menginjak air hitam seperti seorang ratu yang menguasai neraka. Lin Wuhua, gua surga berjalan dan nyonya keluarga Lin dari kota kerajaan. Dia juga ada di sini. Banyak yang berseru. 6 gua surga mendominasi wilayah Beihan. Hanya seorang kultivator papan atas yang bisa diberi nama, surga gua berjalan, dan menjadi perwakilan mereka. Gulingzi kalah dari Lin Wuhua. Ini adalah berita yang menggemparkan. Mo Hongti dan Yun Yier juga berteriak. Mereka melihat 2 makhluk ganas di langit dan sangat kagum.
Gu Lingzi mengeluarkan pancaran cahaya perak yang menakjubkan dan energinya yang menghancurkan bumi jatuh dari langit, membuat orang kesulitan bernapas. Dibandingkan dengan dia, Lin Wuhua tampaknya lebih kuat. Inikah kekuatan para elit paling menonjol di wilayah Beihan? Aku sama lemahnya dengan semut dibandingkan dengan mereka. Mu Hongti sedih. Gu Lingzi dan Lin Wuhua memiliki usia yang hampir sama dengannya, tetapi mereka tampaknya telah menjadi kultivator terbaik di wilayah tersebut. Bukan hanya dia, bahkan leluhur keluargamu pun akan menghindari melakukan hal bodoh di depan mereka. Aku akan menang jika kultivator sempurna Heiming tidak memberimu pedang Tianming miliknya. Gu Lingzi mendengus. Kami dapat mengatur pertempuran lain jika Anda tidak puas dengan hasilnya. Anda dapat membawa artefak leluhur dari roh perak. Lin Wuhua mencibir. Gu Lingzi sangat marah dan cahaya perak di tubuhnya bersinar lebih terang. Tiba-tiba terdengar suara yang jelas. Kalian berdua adalah talenta dari wilayah Beihan. Seluruh kota Zuyan akan hancur jika kalian benar-benar bertarung di sini. Mengapa kalian tidak datang ke rumahku untuk minum? Kalian bisa bertarung nanti. Energi lain muncul dari City Lord Mansion. Dia adalah Zhang Dongsu, penguasa kota Zuyan. Dia telah berkultivasi selama 4 abad dan kekuatannya tidak dapat diprediksi, gumam Ding Tua. Chen Fan berdiri di atas gagak emas dan memandangi 3 pembudidaya di langit. Gu Lingzi dan Lin Wuhua sama-sama lebih kuat daripada putra raja dari Istana Yuntian, mereka adalah kultivator yang mampu menekan sebuah planet. Sayangnya, Chen Fan tidak menganggapnya serius sama sekali. Mereka tidak bertengkar pada akhirnya. Gu Lingzi dan Lin Wuhua tidak ingin terluka sebelum mereka mendapatkan harta karun itu, jadi mereka segera masuk ke dalam istana tuan kota. Ini hanyalah permulaan. Kemudian, banyak talenta dan elit lain dari wilayah Beihan muncul. Perwakilan dari 6 gua surga, para elit dari keluarga besar dan tuan muda dari kota kerajaan. Manggu dari gua Tianmang surga. Dia mencapai tubuh Tianmang pada usia 30 dan tidak pernah kalah dalam pertempuran. Dia bahkan bisa menahan serangan dari harta karun kuasi roh dengan tubuhnya. Chu Tianyu, tuan muda dari keluarga Chu di kota kerajaan. Dia langsung menuju tingkat inti emas tanpa menemui kesulitan apapun. Bai Qiwer dari Gua Yin yang surga. Kudengar kekuatan Dharma Taiyin miliknya telah mencapai tingkat tertinggi dan dia telah membentuk tubuh roh Taiyin. Ding Tua memperkenalkan para elit wilayah Beihan satu persatu. Kota Zuyan tidak pernah semarak ini. Beberapa dari elit tersebut masuk ke kota dengan ganas sementara yang lain masuk melalui gerbang. Bahkan ada beberapa dewi yang luar biasa cantik. Bai Qiwer adalah salah satunya. Dia tampak seperti peri dari istana bulan ketika dia tiba. Dia diselimuti cahaya bulan sambil mengenakan gaun putih. Senyumannya sangat indah, yang membuat para elit lainnya balas tersenyum. Orang lain yang datang bersama Bai Qiwer adalah anggota keluarga kerajaan di wilayah Beihan. Yang mulia, seru Ding Tua, Pangeran Zhao Qingchen, cucu Tuan Beihan generasi ke-17. Sangat berbakat sejak usia sangat muda, dia telah menjadi seorang penggarap terhubung pada usia 20. Meskipun dia bukan orang yang paling menonjol di keluarga kerajaan, dia tetaplah sosok yang tiada taranya. Ya Tuhanku, kota Zuyan tidak pernah semarak ini, bahkan 60 tahun yang lalu. Bahkan anggota keluarga kerajaan pun ada di sini. Akankah mutiara dunia bawah kuno benar-benar muncul kali ini? Ding Tua terkejut. Dia menatap Chen Fan dan menjadi tenang kembali. Para penggarap terhubung itu tidak ada apa-apanya di hadapan seorang penggarap sempurna yang begitu muda. Setelah beberapa saat, Chen Fan menerima berita lain. Tuan Kota Zhang akan mengadakan jamuan makan di mansion. Dia mengundang para elit dan selebritas kota, dan dia memintaku untuk pergi juga. Chen Fan mendongak dan sedikit terkejut.